Hai anak-anak ibu semua, masuk lagi berjumpa lagi sama ibu. Tentunya masih di pelajaran sejarah, tapi bedanya eh, pertemuan yang lalu itu tentang itu sejarah wajib, sedangkan ini adalah sejarah peminatan. Ibu sudah menjelaskan bahwa kita pelajaran sejarah itu terbagi dua, sejarah wajib dan sejarah peminatan. Kalau di sejarah wajib kita cuma membahas sejarah nasional Indonesia, sedangkan sejarah peminatan kita akan belajar sejarah lebih dalam, dari metodologi sampai kita belajar sejarah internasional atau lebih luas mendunia. Oke. Ini sebenarnya bahasan kita kali ini hampir sama dengan bahasan kita minggu lalu, yaitu cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Kamu perhatikan peta konsepnya. Sebelum kita mempelajari cara berpikir sinkronik, kita akan mempelajari apa itu pengertian sejarah dan siapa pelaku sejarah, di mana tempatnya atau ruangnya, kapan waktunya. Baru sejarah itu bisa dibuktikan kalau sejarah itu adalah nyata atau fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, sebelum kita masuk, kamu perhatikan di PowerPoint ibu ada sebuah pohon dan ada kata apa itu sejarah. Sejarah itu diibaratkan sebuah pohon, sebuah akar. Makanya ada kaitan pohon yang digambarkan dengan sejarah. Belajar sejarah, kalau belajar sejarah berarti kita belajar tentang ilmu. Sedangkan kalau belajar dari sejarah, kita akan belajar dari apa yang telah kita pelajari, supaya tidak terulang lagi apa yang sudah terjadi. Oke, di sini ada pengertian sejarah. Pengertian sejarah secara etimologis sebenarnya udah ibu paparkan sebelumnya. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun. Nanti kalau dalam bahasa Indonesia akan diserap jadi sejarah dalam bahasa Melayunya. Kalau dalam bahasa Inggris seperti yang ibu jelaskan di mata pelajaran sejarah wajib, itu berasal dari bahasa Inggris adalah history, yang diambil dari bahasa Yunani, historia. Sudah jelas? Dalam baru selanjutnya, menurut kalian apa yang kalian pikirkan? Dari apa yang ibu jelaskan, dari pengertian sejarah secara etimologis, jadi menurut kalian apa sih pengertian sejarah dalam benak kalian? Apa sih sejarah itu? Ayo. Oke, dapat kita simpulkan, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu atau di masa lampau. Kalau orang Mandailing bilang najolo. Oke, kita lihat lagi para ibu, ada konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, di mana konsep manusia ini adalah sebagai pelaku dari semua peristiwa sejarah. Kalau konsep ruang adalah yang meliputi tempat kejadian dari peristiwa sejarah. Kalau waktu adalah bisa itu tanggal, tahun, bulan, atau jam. Itu adalah menandakan waktu kejadian sebuah sejarah. Oke, kita bahas satu-satu. Manusia itu dalam sejarah berperan sebagai apa sih? Kita lihat nomor 1, pelaku semua peristiwa atau kejadian masa lampau atau masa lalu. Jadi manusia di sini ditempatkan dialah pelaku karena hanya manusia yang sadar akan terjadinya suatu peristiwa. Baru selanjutnya, manusia terlibat dalam sejarah. Iya, terlibat karena dia adalah objek, dia adalah subjek. Baru selanjutnya, manusia membuat sejarah. Iya, manusia yang membuat sejarah. Kenapa manusia? Karena dia yang sadar dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena sejarah itu adalah sebuah kejadian atau sebuah peristiwa. Selanjutnya, sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarah manusia. Iya, sejarah yang kita pelajari, baik itu sejarah agama Hindu-Buddha, sejarah Islam, itu adalah sejarah manusia. Yang sadar akan sejarah cuman manusia. Makanya apapun yang terjadi dalam sejarah adalah sejarahnya manusia, yang pelakunya adalah manusia. Oke, selanjutnya ada ruang. Peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat. Iya, karena kalau dikatakan sebuah peristiwa
atau sebuah kejadian pasti ada tempat kejadian atau TKP kalau sekarang. Contoh, kalau kalian sekarang berangkat dari sekolah, kalian singgah, kalian bolos. Di mana kalian singgah itu adalah tempat kalian bolos. Oke, selanjutnya unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Karena ada tempatnya lah, karena ada tempat kejadian atau TKP-nya, makanya sejarah itu dikatakan nyata atau sejarah itu benar-benar terjadi, bukan rekayasa, bukan cerita, bukan dongeng. Selanjutnya waktu. Waktu, kita lihat yang pertama, waktu menjadi batasan setiap peristiwa sejarah. Iya, karena ada waktu kita tahu kapan terjadinya peristiwa itu, kapan berakhirnya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Baru selanjutnya, sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Iya, contoh, kalau kita berbicara zaman dahulu itu ada waktunya. Zaman dahulu tahun berapa, abad berapa. Baru selanjutnya, hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Iya, hanya manusia yang tahu di mana dia mengalami sesuatu atau mengalami peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Selanjutnya kita perhatikan konsep diakronik, kronologi dalam sejarah. Kita ambil dari pengertian istilah diakronik dan kronologi. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia yang dan kronos. Dia itu berarti melintas, melampaui, melalui. Kronos itu waktu. Baru kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Di mana kronos adalah waktu dan logos itu adalah ilmu. Yang berarti kronologi adalah ilmu tentang waktu. Oke. Kita lihat dari diakronik. Diakronik adalah suatu yang melintas, melampaui dalam batasan sejarah. Atau sejarah itu memang ada dalam waktu. Kalau kita singkat, diakronik itu adalah suatu peristiwa yang dibatasi oleh waktu, tapi ruangnya bebas. Baru selanjutnya, ada urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Itu adalah arti dari kronologi. Kronologi ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari periodisasi. Periodisasi ini adalah membuat klasifikasi peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan tertentu. Contoh, pada zaman purba. Zaman purba ini pun terbagi, ada zaman purba tua, purba menengah, purba muda, dan lain-lain. Atau kalau kita sebut dalam zaman batunya, Paleolitikum, Mesolitikum, Megalitikum, dan Neolitikum. Sampai zaman sekarang itu ada babak-babak atau periodisasi waktu tertentu. Oke, kita lihat contoh diakronik atau sejarah dalam batasan waktu. Sejarah itu kalau diakronik dalam sejarah itu dia terbatas oleh waktu, tetapi memanjang dalam ruangnya luas. Lihat contoh. Ini ada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Ada waktunya dari 1350 sampai 1389. Tetapi tidak dijelaskan di mana dia memerintah. Jadi ruangnya bebas. Baru selanjutnya, perang di Ponegoro berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Ini menandakan bahwa cara berpikir diakronik itu adalah yang berpikir di mana waktunya itu dibatasi, tetapi ruangnya itu bebas. Oke? Baru kita lihat lagi contoh kronologi dengan dibantu oleh periodisasi. Ini tadi udah Ibu jelaskan contoh zaman masa prasejarah. Prasejarah itu sebelum mengenal tulisan. Itu dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara. Dan ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, kira-kira abad kelima. Kenapa diketahui abad kelima? Karena telah ditemukannya sebuah yupa di Kutai. Jadi inilah yang menandakan bahwa
zaman manusia purba atau prasejarah itu berakhir dengan ditandainya adanya ditemukan prasasti Yupa yang bertuliskan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Baru selanjutnya masa Hindu dan Buddha. Masa Hindu-Buddha itu telah mengenal agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Masuk sekitar abad ke-5 Masehi sampai dia abad ke-15. Setelah abad 13 masuklah Islam ke Indonesia. Sampai abad 16, sampai sekarang berkembanglah agama Islam. Baru masuk setelah Islam berkembang, masuklah orang-orang kolonial barat untuk menjajah Indonesia. Baru ada masa kedudukan Jepang, ada masa revolusi, ada masa Orde Baru, ada masa reformasi, dan sampai sekarang. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan Ibu. Oke? Sampai di sini pembahasan kita untuk pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you. Bye-bye. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan kita doakan corona cepat berakhir supaya kita bisa bertatap muka. Bye.